Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sumber hukum mata kuliah pendidikan Pancasila. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tasabila dengan NIM 21030025, Prodi Pendidikan Masyarakat IKIP Siliwangi. Yang pertama yaitu latar belakang. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum adalah bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai ketentuan tertinggi tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945 yang pada akhirnya dioperasionalkan dalam bentuk hukum dan peraturan positif di bawahnya. Lalu, jenis sumber hukum. Yang pertama yaitu sumber hukum material. Apa yang dimaksud sumber hukum material? Sumber hukum material adalah tempat atau asal dari hukum itu diambil, yang memiliki kaitan erat dengan keyakinan atau perasaan dari tiap individu maupun pendapat umum yang dapat menentukan isi sebuah hukum. Sederhananya, sumber hukum material itu melihat dari setiap segi isi hukum. Yang kedua ada sumber hukum formil. Apa yang dimaksud sumber hukum formil? Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadi sebuah peraturan yang sudah berlaku dan diketahui oleh umum, di mana setiap peraturan berfungsi sebagai legalisasi dan legislasi, yaitu mengesahkan hukum yang ada di masyarakat dan memproses pembentukan hukum sebagaimana tujuan dari hukum acara. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai sumber hukum. Adapun fungsi Pancasila sebagai sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Ideologi hukum Indonesia. 2. Kumpulan nilai-nilai yang harus ada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. 3. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. 4. Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Selanjutnya, yaitu menerapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang pertama yaitu mendudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan. Kedudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan bukan bermaksud mengurangi keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, melainkan sebagai upaya untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum. Tujuan penting yang menjadikan Pancasila menjadi suatu aliran hukum tentu bukan untuk melawan aliran-aliran hukum yang masih relevan untuk diterapkan sebagai hukum positif, tetapi terutama agar negara Indonesia memiliki suatu sistem hukum nasional yang jelas dan utuh. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.